Biorka, peretas yang tak bisa diberantas. Belum lama ini, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh aksi peretas terkenal yang menggunakan alias Biorka. Kali ini, ia mengklaim telah meretas dan menjual 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP di pasar gelap, termasuk data milik Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Meski pemerintah membantah klaim tersebut, ketidakpercayaan publik mencuat, mempertanyakan sejauh mana keamanan data di Indonesia dijamin. Aksi Biorka menambah daftar panjang serangan cyber terhadap data penting negara, mengingatkan kita pada kelemahan besar yang masih ada dalam sistem keamanan cyber nasional. Mungkin ada yang bertanya, siapa itu Biorka? Biorka pertama kali muncul di kancah cyber global pada tahun 2022 dengan serangkaian aksi peretasan yang mengguncang Indonesia. Identitas aslinya masih menjadi misteri. Namun ia berhasil mencuri perhatian karena berani meretas data-data penting milik lembaga pemerintahan hingga tokoh-tokoh publik. Aksi-aksi ini tidak hanya sekedar meretas data, tetapi juga membangun narasi kritis terhadap lemahnya keamanan data pemerintah Indonesia. Ia meretas data pendaftaran SIM dan KPU hingga dokumen rahasia pejabat pemerintah. Keberanian Biorka tidak hanya membuatnya populer di dunia maya, tetapi juga menciptakan ketakutan akan dampak dari setiap kebocoran data yang ia lakukan. Lalu, apa saja aksi-aksi Biorka yang mengguncang? Peretasan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu aksi Biorka yang paling menonjol adalah peretasan data pemilih dari KPU. Ia mengklaim memiliki data-data pemilih dari berbagai daerah di Indonesia dan siap menyebarkannya. Data ini mencakup informasi sensitif seperti nomor KTP, alamat, dan status pemilih. Dokumen rahasia pejabat pemerintah. Pada tahun 2022, Biorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik pejabat tinggi negara, termasuk korespondensi pribadi yang melibatkan diskusi kebijakan penting. Aksi ini tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam menembus sistem keamanan negara, tetapi juga menyuarakan sindiran keras tentang ketidakmampuan pemerintah melindungi informasi rahasia. Data pengguna SIM dan BPJS. Selain data NPWP, Biorka juga pernah mengklaim menjual data pengguna SIM dan BPJS di forum-forum gelap. Kebocoran ini berpotensi mempengaruhi jutaan warga negara yang datanya bisa disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal. Lalu ada pertanyaan muncul, mengapa Biorka tidak bisa dibendung? Keberhasilan Biorka dalam meretas dan menyebarkan data-data penting mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan cyber Indonesia. Hingga saat ini, respons pemerintah terhadap ancaman cyber masih terbilang lambat. Beberapa faktor yang berperan dalam lemahnya perlindungan data Indonesia antara lain: 1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang keamanan cyber. Indonesia masih kekurangan pakar keamanan cyber yang terlatih dan berpengalaman. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan tenaga ahli yang bisa menangani serangan cyber menjadi sangat mendesak. Yang kedua,
Belum maksimalnya infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia masih belum setara dengan negara-negara maju. Sistem keamanan cyber yang digunakan oleh lembaga pemerintah seringkali sudah usang dan tidak mampu menahan serangan dari peretas canggih seperti Bjorka. Yang ketiga, minimnya kesadaran akan keamanan data. Kesadaran akan pentingnya keamanan data juga masih sangat rendah, baik itu di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini terbukti dari banyaknya kebocoran data yang terjadi tanpa tindakan preventif yang memadai. Pembentukan pasukan anti cybercrime sering menjadi bahan pembicaraan, tetapi belum ada langkah konkret yang dapat dirasakan publik. Beberapa kali pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat pertahanan cyber. Namun, hingga kini Indonesia masih belum memiliki lembaga yang benar-benar fokus pada pencegahan dan penanganan serangan cyber. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Israel, unit cybercrime sudah sangat berkembang dan berperan penting dalam melindungi data publik dan pemerintah. Sementara itu, serangan cyber terus meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi. Indonesia harus mulai memprioritaskan pengembangan infrastruktur keamanan cyber dan memperkuat kerjasama dengan komunitas global untuk menangani ancaman ini. Kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan komunitas teknologi dalam negeri perlu segera dioptimalkan. Ide untuk merekrut Bjorka sebagai Kepala Departemen Anti Cybercrime mungkin terdengar nyeleneh, tetapi ada presiden di negara lain. Banyak negara maju yang telah merekrut mantan peretas untuk bekerja bagi pemerintah dengan tujuan mengubah mereka menjadi white hat hackers, peretas yang bekerja untuk kebaikan. Jika Indonesia mampu bernegosiasi dan memberikan tawaran yang tepat, Bjorka bisa menjadi aset berharga dalam memperkuat sistem keamanan cyber nasional. Namun, apakah ide ini realistis? Rekrutmen peretas semacam ini tentunya melibatkan risiko yang tinggi, terutama dari segi kepercayaan. Indonesia harus terlebih dahulu membangun sistem yang ketat agar mantan peretas seperti Bjorka bisa bekerja dengan aturan yang ketat tanpa ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kisah Bjorka merupakan cerminan dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digital. Serangan cyber yang semakin canggih membutuhkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah. Pasukan anti cybercrime bukan lagi sekedar wacana, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi data rakyat dan negara. Dengan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia bisa menjadi lebih siap menghadapi ancaman cyber di masa depan, termasuk dari peretas sekelas Bjorka. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI. Wassalam.